Bayangkan kamu datang ke sebuah pesta reunian SMA atau SMP, kemudian gak sengaja ngelihat sosok orang yang begitu karismatik, menarik, dan penuh rasa percaya diri. Rasa-rasanya melihat orang tersebut bagaikan menyaksikan sobeknya sebuah kepompong yang menggantung di sebuah pohon rindang dan keluarlah sayap-sayap kupu yang begitu indah dan mempesona. Padahal sosok tersebut sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata apapun dari dalam mulutnya. Pernahkah kamu melihat sosok orang seperti itu? Kenapa ya orang tersebut bisa seperti itu? Apakah dia meminum jamu khusus atau menggunakan mantra coba jabu? Tentu saja tidak ya teman-teman. Berdasarkan penelitian Albert Mehrabian terkait nonverbal communication pada tahun 1971, dikatakan bahwa 55% informasi yang diterima seseorang itu berasal dari bahasa tubuh, 38% dari tinggi rendahnya suara, dan hanya sebesar 7% saja dari kata-kata. Dari situ kita belajar bahwa sebelum seseorang itu mengatakan sesuatu, sebenarnya tubuhnya sudah memberikan signal ke kita akan dirinya dan apa yang dia rasakan. Itulah kenapa kita bisa terbuai dengan karisma seseorang hanya dengan melihat gerak tubuhnya saja. Jadi sekali lagi itu bukan mantra jompa jambu ya. Untuk itu kali ini kita akan belajar bareng bagaimana caranya mempunyai body language yang karismatik, berwibawa, menarik, dan penuh rasa percaya diri. Tentu saja agar kamu juga bisa menjadi sosok yang kita ceritakan tadi. Dimulai dari kaki. Pastikan jarak kedua kaki kamu selebar bahu dan mengarah ke depan terlebih ketika kamu berdiri. Perlu diketahui bahasa tubuh yang tertutup diasosiasikan sebagai bentuk kegugupan, kurang percaya diri, dan ketakutan. Itulah kenapa orang yang mudah dibully itu kebanyakan orang yang selalu menutup diri baik dari segi interaksi maupun dari gerak tubuhnya. Sebaliknya, orang yang punya bahasa tubuh terbuka diasosiasikan sebagai bentuk rasa tenang, damai, dan percaya diri. Jadi, lebarkan jarak kakimu dan jangan ragu untuk membuka kakimu ketika sedang duduk. Kita lanjut ke lengan dan tangan. Hindari memasukkan tangan ke saku, hindari menyilangkan tangan, hindari memegang satu lengan, hindari memegang sesuatu untuk menutupi badanmu. Karena semua gerak tangan tersebut adalah bentuk dari bahasa tubuh tertutup. Terus gimana seharusnya posisi lengan dan tangan yang baik? Ya cukup berada di samping badan dan rileks. Ingat ya, rileks. Jangan usil kemana-mana. Karena itu akan sangat memperlihatkan kamu sedang nervous. Atau kamu juga bisa menggunakan tanganmu ketika sedang berbicara dan menyampaikan sesuatu agar lebih komunikatif. Atau juga ketika kamu sedang duduk, sesekali kamu bisa menyampirkan tanganmu ke kursi sebelahmu jika memang kosong. Selanjutnya adalah bagian dari tubuh kamu yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap persepsi orang lain akan diri kamu, yang mana itu adalah dada. Dan ini juga merupakan area yang menjadi kesulitan bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang mempunyai dada yang terlihat tertutup karena kondisi badan yang membungkuk dan bahunya yang menyempit. Hal ini paling sering disebabkan biasanya oleh kebiasaan duduk orang tersebut. Posisi dada yang terbaik adalah terbuka, punggung lurus, bahunya melebar. Hal ini memang cukup sulit apabila kita terbiasa untuk membungkuk, maka kuncinya ya harus dibiasakan. Tips dari saya adalah setiap kali kamu berdiri dari duduk, atur posisi seperti contoh dan pertahankan hal itu selama mungkin. Nah, jadikan itu sebagai kebiasaan. Tanpa kamu sadari, hal tersebut akan menjadi hal yang biasa dan nyaman bagi kamu apabila terus kamu latih dan kamu praktekkan. Baik, kita beralih ke kepala. Posisi kepala yang baik adalah yang lurus menghadap ke depan, bukan mengadah yang diasosiasikan sebagai sikap arogan, bukan juga menunduk yang diasosiasikan sebagai sikap minder. Masih pada kepala, terdapat dua aspek di kepala atau wajah yang juga punya peranan sangat besar dalam aspek body language, yaitu kontak mata dan senyuman. Kontak mata secara sederhana diartikan kemampuan seseorang untuk menatap lawan bicaranya ketika sedang berinteraksi atau berkomunikasi. Seseorang yang mempunyai kontak mata yang kuat selalu mencerminkan sosok yang percaya diri. Jika kita berbicara dengan orang lain dan tidak ada kontak mata atau kita tidak berani melakukannya atau bahkan menghindarinya, itu akan membuat suasana menjadi sangat canggung baik bagi diri kita maupun orang lain, dan itu akan membuat suasana perbincangan menjadi sangat tidak nyaman, dan saya yakin kamu pasti sering mengalaminya. Cara terbaik untuk kontak mata adalah dengan prinsip 80/20, di mana 80% waktu yang kamu punya kamu gunakan untuk melakukan kontak mata dengan lawan bicaramu, dan 20% pandanganmu bisa bebas kemana saja. Dengan ini kamu akan terlihat tenang dan percaya diri ketika ngobrol dengan lawan bicaramu. Plus kamu tidak terlihat aneh juga karena terus menatap anak orang tanpa henti. Sekali lagi, kontak mata ini memang susah, tapi bisa apabila kamu terus melatihnya. Kalau saya bisa, kamu pun juga bisa. Ingat,
terpaksa, terbiasa, bisa. Aspek kedua pada wajah yang tidak kalah penting yaitu senyuman. Ya, senyuman. Hindari senyum Pepsodent dengan gigi super terbuka yang membuatmu terus meringis 24/7. Bukan berarti nggak boleh, cuman senyum Pepsodent secara terus-menerus itu justru akan membuatmu terlihat aneh dan nervous karena akan sangat terlihat dipaksakan dan tidak natural. Jadi senyuman Pepsodent cukup kamu lakukan sesekali saja untuk momen-momen tertentu seperti apabila ada suatu hal yang lucu atau mengejutkan. Sebagai gantinya, kamu bisa membiasakan untuk senyum santuy, kayak serasa lagi di pantai gitu. Itu akan membuatmu terlihat bahagia dan lebih natural. Baik, kaki udah, lengan tangan udah, kepala udah, wajah udah. Sekarang kita belajar gimana cara menggerakkan tubuh yang baik. Jadi cara menggerakkan tubuh yang baik itu lebih ke aspek kecepatan. Nah, cara terbaik untuk menggerakkan tubuh yaitu dengan cara pelan-pelan. Semakin pelan kamu bergerak, kamu akan semakin terlihat tenang dan kalem. Gak cuma dari apa yang orang lain lihat, tapi kamu pun juga akan merasakannya. Kebanyakan orang ketika sedang berinteraksi dengan orang lain seringkali banyak bergerak, seperti nendang-nendang kaki kayak orang takraw, menggigit kuku, bermain jari, freestyle ball volley, dan sebagainya. Yang mana itu membuat mereka terlihat gugup dan selalu seperti dikejar setan. Selalu ingat bahwa perasaan itu menular. Kalau kamu terlihat gugup dan bergerak cepat seperti itu, orang lain pun juga akan merasakannya, sehingga mereka juga ikut merasa tidak nyaman. Jangan ragu untuk selalu membuka tubuhmu, latih kontak mata, senyum santuy, dan bergerak secara perlahan. Dengan itu, saya yakin kamu akan terlihat jauh lebih berkarisma, menarik, dan percaya diri.